H1 memang 32. Tapi karena kita sudah punya H0, berarti H1-nya harus mengikuti H0. Hanya tandanya berbeda. Karena 32 itu nilainya kurang dari 35, maka untuk H1 itu kita menggunakan notasi kurang dari. Ya, kalau misalnya ternyata yang datanya yang disampel adalah 37, berarti notasi yang digunakan apa? Ya, H1 selalu berlawanan dengan H0. Kalau misalnya yang disampel tadi ketemu nilai rata-rata usia mahasiswanya 36, berarti tanda yang digunakan apa? Ya, lebih dari. Oke, sekarang ke memilih uji statistik yang sesuai. Sebelum memilih rumus yang kok Mbak Fitria kurang dari mana? Tadi untuk contoh yang kedua, saya gunakan nilai sampelnya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sampelnya itu 37. Ya. Oke. Sekarang kita ke memilih uji statistik yang sesuai. Nah, sebelum memilih rumusnya, yang akan kita pakai ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tingkat pengukuran. Yang kedua, jumlah sampel. Yang ketiga, ada tidaknya variabel independen dan variabel dependen. Itu bisa dilihat di halaman 6.18. Sudah dibuka semuanya. Ini hanya pemilihannya ya. Untuk masing-masing ujinya itu ada di modul-modul selanjutnya. Jadi saya nggak menjelaskan untuk di modul ini, saya tidak menjelaskan lebih rinci mengenai uji statistiknya. Yang dipakai di modul ini nanti itu hanya tes Z sama tes T kalau nggak salah. Sudah dilihat semua. Nah, yang pertama itu berdasarkan sampelnya, uji statistik untuk satu sampel. Kemudian dilihat setelah tahu dia ada berapa sampel, kemudian dilihat tingkat pengukurannya atau skala datanya. Dilihat apakah dia nominal atau ordinal, interval atau rasio. Kemudian baru lihat ke kolom yang kedua, yaitu uji statistik apa yang bisa dipakai. Bisa dilihat ya halaman tabel 6.3 hingga tabel 6.6 ya, cara pemilihannya. Kemudian ada hal yang harus diingat. Jika dalam satu kasus misalnya ternyata ada satu variabel berskala ordinal, sedangkan variabel lainnya berskala nominal, maka berdasarkan tabel itu kita akan menggunakan skala yang terendah, sehingga nanti dia bisa mencakup semua skala data yang kita pakai. Kalau misalnya ada skalanya ada dua, nominal dan ordinal, kita pakai ordinal, berarti kan nanti yang nominal nggak bisa dihitung ya, nggak termasuk di situ. Kalau kita pakai yang nominal, berarti nanti
dia bisa dipakai untuk nominal, bisa dipakai untuk yang lebih tinggi ordinal ya. Jadi hati-hati ya kalau ada dua sampel dependent. Nah, kemudian kita menentukan taraf signifikansi alfa. Besar kecilnya tingkat signifikansi yang diberikan itu mempengaruhi besar kecilnya kemungkinan kita menolak H0. Contohnya bisa dilihat di gambar itu ya, halaman 6.20. Ketika kita menggunakan confidence interval 99%, maka dia daerahnya itu lebih besar dari yang 0,9 dan 0,95 dan 0,9. Dua sisi, ada dua sisi di situ. Biasanya kok yang dua sisi itu menggunakan notasi untuk H1-nya itu tidak sama dengan, karena kita tidak tahu apakah dia lebih dari atau kurang dari H0-nya. Oke. Sudah mengerti? Di sini ada yang ditanyakan. Oke. Kemudian ke perhitungan. Lakukan perhitungan. Ini misalnya ya, ini hanya misalnya saja, karena pada kasus mahasiswa UT tadi kita menggunakan rumus tes Z. Nah, di sini rumus tes Z itu adalah X bar min mu dibagi sigma per akar N. Dari mana kita tahu kita menggunakan tes Z? Dari tabel 6.3 sampai 6.6 tadi. Kita pilih yang mana yang bisa kita gunakan untuk data di data mahasiswa UT tadi. Karena dia sampelnya cuma satu dan dia tadi apa soalnya? Umur kan? Ya, karena umur berarti dia masuk apa? Interval atau rasio. Sehingga uji statistiknya itu tes Z untuk rata-rata bila standar deviasi populasi diketahui. Karena kan tadi diketahui standar deviasinya berapa? Misalnya tadi adalah 13, sekian.